Halo warga Jakarta, selamat datang di Berita Jakarta Podcast bersama saya Eva Nur Fatima. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang atlet dari DKI Jakarta yang telah menorehkan prestasi gemilang di dunia bela diri, yaitu olahraga pencaksilat. Ia tidak hanya menjadi pesilat terbaik di DKI Jakarta, tetapi juga merupakan salah satu pesilat terbaik di Asia Tenggara, luar biasa. Dan pada SEA Games di Kamboja tahun 2023 kemarin, ia berhasil memperoleh medali emas. Dan pencapaiannya ini pastinya sangat amat membanggakan bagi Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Dan juga untuk diketahui, di SEA Games 32 Kamboja, atlet-atlet dari DKI Jakarta ini sukses menyumbang 22 emas, 20 perak, dan 26 perunggu. Nah, warga Jakarta, sebelum kita membahas lebih dalam tentang SEA Games Kamboja 2023, mari kita ketahui lebih banyak tentang Puspa Arumsari. Bagaimana dia menjadi atlet yang begitu sukses dalam dunia pencaksilat, termasuk juga bagaimana pelatihan intensif yang dia jalani. Dan juga kejuaraan apa saja sih yang pernah ia ikuti, serta tantangan dan rintangan yang dia hadapi di sepanjang karirnya. Sudah hadir di studio Puspa Arumsari. Saya panggilnya Kak Puspa ya? Arum aja? Oke, terima kasih ya sudah hadir di studio. Apa kabar hari ini Kak Arung? Alhamdulillah baik sekali. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Arung, dan pastinya satu kehormatan juga kita kedatangan Kak Arung ke sini, orang yang telah membawa harum tidak hanya DKI Jakarta tapi juga nama bangsa. Kita pengen tahu gimana latihannya, gimana rasanya jadi atlet gitu ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita ngobrol, Eva pengen tahu sebetulnya awal mula karir menjadi atlet pencaksilat itu dimulai dari kapan ya Kak Arung? Awal mula karir di pencaksilat dimulai dari usia 10 tahun, kelas 5 SD, kalau tidak salah. Di sana awal mulanya iseng-iseng, dari keisengan, terus jadi penasaran, lama-lama jadi kecanduan. Oke, gitu. Jadi dari usia 10 tahun, kelas 5 SD. Iya. Itu lagi iseng-iseng ngapain tuh sampai akhirnya kepikiran Iseng-iseng manjat pencaksilat. iseng-iseng main bola. Jadi agak boyish juga ya sebetulnya ya. Agak tomboy kan. Terus sama abang diajak untuk ikut latihan gitu kan. Ayo ikut gitu. Latihan apa bang? Nanya gitu dulu gak waktu itu. Latihan silat itu kan. Ketemu ke sana, ke tempat latihannya, ngelihat di sana. Awalnya tertariknya memang karena iseng, terus juga karena banyak temen gitu. Jadi ya anak kecil seneng kan kalau udah banyak temen, jadinya ya udahlah gitu. Main di silat jadi kesukaan gitu. Nah oke, berarti usia 10 tahun kelas 5 SD diajak abang ikut pencaksilat. Itu langsung ikut perguruan atau ikut klub atau gimana tuh? Atau awalnya memang ikut perguruan. Dikenalkan di perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Trate, berdirinya di Madiun. Memang dikenalkannya silat. Mungkin kalau misalkan dulu di awal dikenalkannya bela diri lain, bakal berbeda cerita kali ya. betul. Tapi karena dikenalkannya silat, jadi ya sudah langsung jatuh cintanya di sana gitu. Oke. Dan itu langsung intens Terus kan. Dan nggak pernah, kalau misalkan di pencaksilat tuh kan perguruan ya dikenalnya. Iya. Pernah ganti-ganti perguruan atau dari awal udah? Dari awal sekali sudah memang di Persaudaraan Setia Trate. Sampai sekarang, sampai detik ini masih di PSHT. PSHT juga. Iya. Itu awalnya waktu usia 10 tahun diajarin silat tuh apa sih yang diajarin lebih dulu? Pastinya nggak jurus-jurus gitu ya. Iya. Apa tuh yang diajarin lebih awal? Yang pasti diajarinnya fisiknya dulu ya. Disuruh lari, disuruh push up, disuruh juga sit up kayak gitu. Terus baru belajar pukulan, teknik-teknik dasar pukulan.
terus teknik dasar tendangan. Karena ada berbagai macam di serangan tangan, ada pukulan namanya, ada bandul, ada kepruk gitu. Terus di tendangan itu juga ada beberapa, ada tendangan lurus ke depan, ada tendangan samping, ada tendangan T, jadi menyerupai bentuk huruf T kayak gitu. Ada juga tendangan baling, ada juga tendangan belakang. Jadi memang dasar-dasar basic-basicnya dulu yang dilatih. Oke, jadi dikenalin dulu nih dasar-dasar di pencak silat ada apa aja. Dilihat mungkin ya sama gurunya. Gurunya apa sih namanya, Kak? Biasanya kita manggilnya Mas atau Mbak. Oh, nggak ada maksudnya kalau karate kan sensei gitu, apa gitu nggak ada ya? Karena memang silat itu kan identik dengan tradisionalnya. Jadi kalau nggak Mas ya Mbak gitu, atau enggak kakak gitu. Paling ke situ aja. Oke, jadi dilihat sama Mas dan Mbak pelatihnya apakah nih Kak Arum bisa mengikuti atau enggak gitu. Sampai akhirnya ternyata memang mampu mengikuti. Iya. Oke. Dan kejuaraan pertama yang diikuti sama Kak Arum itu di usia 10 tahun juga atau setelah sekian tahun berlatih? Masih di usia 10 tahun juga. Dari awal mulai latihan itu diikutin pertandingan internal perguruan. Oke. Jadi antar perguruan aja, antara PSHT cabang per cabangnya aja di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan. Jadi internal perguruan aja, di situ diikutin pertandingan pertama kalinya dan berhasil gitu. Terus penasaran, terus pengen lagi ikut bertanding. Jadi dari situ mulai pertandingan-pertandingan yang lain antar sekolah, antar perguruan silat. Jadi nggak hanya PSHT nih, ada perguruan silat lain-lainnya juga kayak gitu. Waktu itu lokasi rumah dekat dengan tempat latihan di Iya, dekat sekali ya. Lokasi rumah kebetulan saya tinggal di daerah Jakarta Timur. Tempat latihannya ada di Taman Mini. Jadi setiap latihan itu jalan kaki. Waduh, jalan latihan fisik sendiri ya. Setiap itu jalan kaki latihan, pulang pergi jalan kaki. Kayak gitu. Waduh, jadi emang tempaan fisik udah mulai gitu ya. Sebelum latihan, pas latihan di tempat lagi, diajarin jurus-jurusnya macam-macam. Pulang latihan fisik lagi, jalan lagi. Karena Eva penasaran juga sama personal life-nya dari Kak Arum gitu ya. Usia 10 tahun, kelas 5 SD, sudah memulai kesenangan dalam dunia bela diri pencak silat. Ini berpengaruh nggak sih ke sekolahnya? Apakah justru di sekolahnya juga memang berprestasi gitu atau gimana sih Kak Arum? Dibilang berprestasi alhamdulillah ya. Masih bisa ngebuktiin juga di sekolah. Karena memang kalau misalkan dibilang ada kendala pasti ada gitu. Waktu di SMP itu sempat sudah masuk di tim pelajarnya DKI Jakarta. Karena latihannya itu hampir setiap hari dan latihan sore. Terus sekolahnya itu sekolah siang, jadi otomatis harus izin setiap jam 3 sore itu harus izin dari sekolah untuk tidak mengikuti pelajaran. Nah, disitulah permasalahan terjadi. Mulai itu ya konflik-konfliknya. Jadi saat itu kira-kira 3 bulan sampai dengan 5 bulanan berlanjut seperti itu. Sampai akhirnya guru itu kepala sekolah manggil orang tua. Ini kenapa nggak masuk terus gitu ya? Ini kenapa izin terus gitu kan? Kenapa nih izin terus? Dan waktu itu untuk dispensasi agak sulit ya untuk perizinan kayak gitu. Karena memang itu pertama kali saya masuk di tim pelajarnya DKI Jakarta. Situ mulai dipanggil. Orang tuanya disuruh milih, ini anaknya mau milih sekolah apa silat katanya. Ya namanya orang tua lah ya, pasti dia memprioritaskan ke sekolah. Nah saat itu saya resign tuh. Mundur dulu sejenak gitu ya. Saya mengundurkan diri dari tim DKI Jakarta. Terus selama kurang lebih 1 tahun, dari kelas 1 menuju ke kelas 2 saya buktikan di sekolah bahwa saya bisa nih gitu. Artinya pada saat saya vakum dari lingkungan besarnya DKI Jakartanya,
tapi saya tetap colongan di perguruan ada latihan, Iya. malam saya latihan. Dan dari situ mulai ada moto untuk diri sendiri kalau prestasi itu pertama, akademik tetap utama gitu. Jadi gimana caranya kedua-duanya ini harus berjalan beriringan, seimbang. Saya tetap mau berprestasi di silat, tapi saya tidak mau ketinggalan di akademik saya gitu. Dari situlah saya buktikan di kelas 2 saya berhasil masuk juga di kelas unggulan saat itu. Terus sampai akhirnya diizinkan Oleh orang tua. oleh orang tua juga diizinkan. Terus juga di sekolah juga lama-kelamaan mereka juga saat itu ada pertandingan. Saya untung ya masih rezekinya gitu. Di 1 tahun kemudian saya diikutin seleksi lagi, saya lolos lagi, ikut di nasional, pekan olahraga nasional waktu itu di 2007 di Kalimantan Timur. Di situ pulang walaupun tidak membawa emas gitu, pulang bawa medali perunggu, tapi tingkat nasional gitu kan. Kita kasih nih ke sekolah. Nah disitulah baru mulai mereka kayak Notice ya, ya. bahwa ini anak bawa pride juga ke sekolah gitu ya. Setelah itu disuruh milih pindah sekolah. Oh, Habis dari sekolah umum di luar di Jakarta Timur, dari Jakarta Timur ditawarkan, kamu mau nggak masuk sekolah Ragunan katanya gitu. Itu kebetulan angkatan pertama tahun itu. Sekolah Ragunan katanya. Wah, apa nih ya sekolah Ragunan gitu kan. Sempet training camp sebelum pekan olahraga nasional itu kira-kira 1 bulan training camp di Ragunan, ngelihat suasananya di sana, terus ngelihat apa ya kayak senior ke juniornya seperti apa kayak gitu kan. Wah gila nih gitu kan, senioritas banget gitu. Itu agak worry sebelumnya awal-awalnya. Cuman karena saat itu kelas 3 terus mikirnya nggak ini nih 3 SMP tuh ya. 3 SMP takut apa ya nggak lulus gitu kan. Tapi memang sama aja sebetulnya di Ragunan pun nilainya juga udah standar sama kayak yang di umum gitu. Cuman saya punya keringanan sendiri gitu kayak kayaknya ya udah deh lah di sekolah aja ya di Ragunan. Mereka kayak punya apa ya ada toleransi untuk atlet gitu kan. Tapi padahal sebetulnya sama aja gitu, belajar ya sama aja. Tetap saya di Ragunan, ketika saya pindah ke Ragunan pun saya ini kayak cari kelas sendiri gitu, private sendiri, saya les kayak gitu-gitu tetap gitu. ngejar ya Kak ya. Ngejar di situ. Jadi memang effort. Kayak gitu. Wah keren sih. Itu tadi satu moto yang bisa Eva quote juga. Ini mungkin juga bisa jadi quote-nya Anda warga Jakarta. Prestasi itu nomor pertama, tapi pendidikan juga utama gitu ya. Jadi memang dua-duanya bisa balance, bisa dijalankan asal memang sungguh-sungguh. Dan pastinya support orang tua juga luar biasa besar ya. Alhamdulillah balance dua-duanya gitu. Awalnya agak worry juga mereka, tapi karena saya juga buktiin pelan-pelan, alhamdulillah mereka pun luluh gitu. Wah luar biasa, dan pastinya kan kakaknya sendiri nih yang bawa ke dunia bela diri ya, ke pencaksilat, jadi udah pasti disupport semuanya. Dan sekarang ini masih menempuh pendidikan atau sudah lulus kuliah. Sekarang saya ASN di Kementerian Olahraga. Saat ini masih fokus di atlet juga. Oke, waduh luar biasa. Kalau sekarang udah tenang ya, setelah melewati apa ya, halangan, rintangan dalam menempuh pendidikan, mencoba untuk balance juga dengan kehidupan seorang atletnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang berhasil lah ya. Karena memang udah ditekuni dari usia 10 tahun, jadi sibuknya tuh udah biasa. Jadi kalau hari ini sibuk banget, ya toh dari dulu juga udah sibuk banget. Betul gitu. Jadi memang kayak sekarang ketika nggak ngapa-ngapain justru kayak kaget gitu. Terus saya harus ngapain ya gitu. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain biasanya ngapain tuh? Apa mempelajari jurus baru atau gimana tuh? Iya nggak juga, paling saya nyari kerjaan gitu, iseng ngapain, entah itu di rumah ada apa ya, misalnya kayak misal udah lapar nih, di rumah ada apa ya coba buat bikin apa kayak gitu.
atau Mau jadi chef juga kayaknya ya? enggak juga sih. Cuma keisengan aja gitu. Ya buat ngisi-ngisi waktu aja gitu aja. Oh, oke. Nah, Kak Arum, jadi atlet pencak silat di olahraga gitu ya. Ini kan pencak silat asli Indonesia. Iya. Di setiap pertandingan internasional pasti kan apa ya? Ya kalau saya sih mikirnya ada beban gitu ya. Atau mungkin ada tekanan untuk jadi juara. Karena ini origin dari negara saya sendiri. Ada nggak sih kayak gitu? Pasti ada ya. Ada beban tersendiri karena memang asli Indonesia gitu kan. Orang masyarakat Indonesia sendiri taunya silat itu asli kita, masa kalah sama negara lain gitu kan. Itu ya. Beban juga ya. Ada bahasa seperti itu yang muncul gitu kan. Ya gimana ya, kalau misalkan dibilang beban ya memang beban, tapi beban itu jadi dialihkan suatu kehormatan buat bagi saya sendiri karena saya sekarang sebagai pelakunya, atletnya, bagi teman-teman semua kita alihkan menjadi suatu kehormatan gitu. Bagaimana caranya kita mempersembahkan pencak silat ini dengan sebaik-baiknya gitu kan, dengan sportivitasnya juga gitu. Jadi orang lain, negara lain di luar sana itu mereka pun melihat pencak silat respect gitu. Betul. Dan juga ketika mereka belajar pencak silat, mereka tuh sangat excited sekali gitu. Jadi di situ kita jadi bertukar ilmu gitu. Mereka penasaran dengan silatnya, kita yang bisa menceritakan itu. Lalu ketika di pertandingan sekalipun kita pada saat di gelanggang, ya kita sebagai lawan, rival, tapi pada saat di luar, ya kita saudara. Karena balik lagi, silaturahmi. Oh gitu, jadi silat itu dari silaturahmi. Baru tahu juga ya. Tapi memang jadi kebayang gimana perasaan yang dirasakan sama Kak Arum setiap kali mungkin ada tanding di luar negeri, Ya. Dalam ajang apapun lah ya. Ada perasaan jadi agent of the goodness of pencak silat itself gitu ya. Betul banget. Itu yang teman-teman semua atlet pencak silat kita sampaikan keluar seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka menerimanya pun baik gitu. Tidak hanya yang katanya silat gimana yang hanya taunya rusuhnya aja gitu. Berantemnya aja, tapi tidak seperti itu gitu. Kita punya prestasi di dalamnya gitu. Wah, luar biasa. Nah, sekarang Eva pengen tahu tentang pencak silatnya nih ya, Kak Arum. Jadi kalau di pencak silat itu untuk ditandingkan itu ada fightingnya, ada juga yang seninya, betul ya? Betul? Nah, terus Kak Arum ini di seninya, Seni tunggal, seni spesialis tunggal. tunggal putri. Tapi pernah di fightingnya juga? Oh pernah. Waduh. Semuanya udah dicobain. Dan semua kategori udah dicobain. Dari mulai fightingnya, terus juga beralih saat itu pernah main double, main fighting juga, terus juga main di seni tunggalnya juga. Yang belum sampai untuk ikut kejuaraan itu hanya main ganda aja. Karena ketika latihan ganda, sudah pernah latihan ganda, sudah hampir mau bertanding. Ketika latihan terakhir, saya coba buat satu gerakan ngebanting teman partner saya, terus tangannya salah jatuhan dan patah. Di situ nggak bisa ngelanjutin lagi. Akhirnya ya udah, oke, kita skip di gandanya. Oke, nah ceritain dong Kak satu-satu kalau yang fighting tuh apa enaknya, apa tantangannya gitu. Yang di seni juga apa enaknya, apa tantangannya? Kalau di fighting sendiri, enaknya memang itu passionnya saya sebetulnya. Oh gitu. Kalau disuruh milih sebetulnya ya, kalau disuruh milih keinginan, sesuai keinginan, saya ini jiwanya jiwa nantang gitu. Maunya tuh kayak ngelawan gitu kan. Nah, pengennya di fighting, tapi ngelihat peluang lebih besar di nomor seninya. Di seninya. Asiknya apa sih fighting gitu kan? Ya asiknya bisa mukul orang. Betul, orang tuh kayak puas Puas sih. gitu. Ada impactnya gitu kan, ketika kita bertanding mukul ada impactnya gitu. Betul. Tapi kalau misalkan di seni, ya saya sekarang fokusnya di tunggal gitu, ataupun di regu gitu. Itu mukul itu hanya bayangan gitu. Kita hanya bisa memvisualisasikan, oh di depan ada lawan saya.
ketika kita berpindah rotasi ke samping, oh di samping nih lawan saya, kayak gitu. Jadi ya memang beda ya antara fighting sama seni gitu kan. Seninya lebih memunculkan keindahannya, artistiknya. Nah, kalau di fighting kita munculin jiwa petarungnya gitu. Oke. Tapi sekarang lebih dikenal dan memang diakui sebagai spesialis tunggal di seninya Iya. gitu ya. Dan gimana sih latihannya, pencak silat seni itu? Latihannya sama aja. Latihan Tetap ada latihan fisik, stamina ya? Iya betul, karena itu basic latihan dasar. Stamina fisik itu ya seperti lari, lain sebagainya banyak. Terus juga pastinya latihan teknik, karena seni ini butuh banget fisik yang lumayan menguras. Oke. Kenapa saya bilang itu? Karena dalam satu gerakan, seluruh gerakan di seni itu ada 100 rangkaian gerak yang harus diselesaikan selama 3 menit. Wow. 100 rangkaian harus selesai 3 menit gitu kan. Itu ada grafiknya antara cepat lambatnya ada grafiknya. Itu yang membuat indahnya ya? Itu yang membuat indahnya. Nah, di situ memang dibutuhkan stamina yang bagus di situ. Terus latihannya selain fisik tadi, tekniknya gitu kan. Karena tekniknya itu ada 100 rangkaian gerak, kita harus drilling terus, diulang terus gitu. Diulang gerakan itu sampai betul-betul memang ke badan kitanya sendiri kayak udah asik gitu nerima, udah nyaman, iya. Udah nyaman, udah asik, dan dilihatnya juga jadi enak. Betul. Gitu. Karena kita menjanjikan perform kan. Kita perform untuk orang-orang gitu. Gimana caranya kita memuaskan mata penonton gitu. Oke, jadi latihannya tidak hanya gerakannya untuk bisa dinilai, tapi gimana dilihatnya pun bisa enak gitu ya. Betul. Artinya secara visual juga kita dilatih gimana caranya nih kalau misalkan nengok ke kanan biar lebih asik dilihat. Gitu-gitu ya. Iya. Arum ya. Iya, karena memang ditambah dengan ekspresi gitu kan. Nah, biasanya ekspresi wajah sama dengan kayak body language kita ketika kita serangan tuh harus kayak gimana. Ketika kita interval gerak pasang, kita harus seperti apa kayak gitu. Pasang ya senyum, tapi senyumnya senyum waspada gitu. Wah, ini ada lawan lagi gitu kayak. Itu kayak gimana sih, Kak? Boleh dicontohin nggak sih senyumnya waspada? biar saya kalau ada yang nakal sama saya langsung nih udah diajarin paling nggak senyumnya deh daripada jurusnya. Jurusnya mungkin lama ya. Ada mana juga? Kayak gimana ya? Misalkan ada satu gerakan, misalkan dari sini, ini gerakan kerasnya dulu kan, kerasnya dari mulai gong pertama, nengoknya nih. Ini kan dia harus fokus ke depan, betul. Langsung naik. Terus gerakan mulai kayak gitu. Itu gerakan-gerakan serangan pun itu harus gerakan serangan yang memang sudah ada, tapi gimana caranya kita menyampaikan kalau di depan itu memang betul-betul ada lawan gitu. Jadi dari sini mulai itu kayak penegasan di wajah. Terus ketika interval kita senyum biasa. Oke, kayak mainin emosi lawan. Mainin bodinya kita, body language-nya kita ketika ya interval biasa. Baru mulai lagi dari sini udah pasang waspada lagi. Baru mulai lagi. Waduh, itu nih. Saya harus belajar nih. Ini karena ya namanya juga perempuan biasanya digodain gitu ya. Banyak banget naik kereta. Kalau naik kereta kayaknya udah pasang wajah ya, kayak gitu ya tadi ya. Tapi yang ditarung pernah ikut turnamen juga atau enggak? Pernah. Sampai tingkat nasional. Nah, gimana waktu kemarin ikut SEA Games di Kamboja? Ada yang bisa di-sharing sama kita keseruannya seperti apa? Keseruannya ya serunya kita juara umum. Pencak silat alhamdulillah juara umum di cabur pencak silat sendiri dengan membawa perolehan 9 medali emas, 6 perak, 1 perunggu. Yang sebelumnya di SEA Games Vietnam hanya membawa 1 medali emas. Oke. Sekarang
Karena kita punya tagline sendiri saat kita berangkat, kita punya tagline sendiri, merebut kembali juara umum kepangkuan Ibu Pertiwi. Merebut kembali juara umum kepangkuan Ibu Pertiwi. Dan terbukti ya pencaksilat Alhamdulillah juara umum setelah mengalahkan negara mana tuh Kak? banyak negara. Banyak negara ya. Semuanya dikalahin sebetulnya. Tapi pertarungan terakhir atau pertandingan terakhir itu dengan siapa? Saya sendiri ketemu dengan Malaysia. Ketemu dengan Malaysia, saya dapat poin lebih tinggi, 970 di sana. Terus juga Malaysia hanya 915 kalau nggak salah. Ya dari situ menang lawan Malaysia. Tapi memang sebelumnya pernah juga ketemu di kejuaraan dunia Dengan atlet yang sama? dengan atlet yang sama dan menang juga saat itu. Jadi ya sudah dipersiapkan aja. Wah, luar biasa. Ini saya pengen nanya perasaannya Kak Arum, pencaksilat dari Indonesia. Kalau Kak Arum mampu karena memang kita orang Indonesia. Tapi melihat ada orang luar negeri yang bukan orang Indonesia bisa memahami pencaksilat sampai level jadi atlet. Perasaan Kak Arum sendiri gimana sih sebetulnya? Terlepas dari ketemu sama mereka menjadi lawan dan lain sebagainya. Pastinya bangga ya, karena itu cara kita, memang kita pengen pencaksilat juga dikenal gitu. Maksudnya kita pengen pencaksilat berkembang dengan baik di seluruh dunia gitu kan. Alhamdulillahnya sudah banyak juga di beberapa negara di dunia sudah juga belajar pencaksilat dan mereka juga tertarik dengan pencaksilat sampai mereka bisa mengikuti pertandingan-pertandingan yang memang sekarang Asia Tenggara sendiri sudah kuat gitu pencaksilatnya. Ditambah lagi memang beberapa negara yang punya basic bela diri. Betul. Contohnya seperti Thailand, mereka punya basic bela diri Muay Thai. Ya. Ketika belajar silat itu menjadi salah satu kekuatan mereka juga, kekuatan tambahan mereka basicnya dari Muay Thai. Dengan dicampurkan ke pencaksilat ternyata atletnya juga lebih bagus gitu. Terus Vietnam gitu. Terus ada lagi Malaysia, Singapura, yang Melayu juga mereka tuh memang belajar pencaksilat kan. Dan hampir di Asia Tenggara semua udah menjadi saingan berat juga gitu. Jadi saya juga nggak bisa nutup mata lagi untuk menghadapi mereka gitu kan, nggak bisa main-main gitu. Ketika saya dihadapi sama mereka ya itu memang betul-betul ya mereka layak gitu untuk ada di pertandingan itu gitu. Dan beberapa negara selain di Asia Tenggara pun masih banyak juga gitu. Di Eropa sendiri ada juga ya Kak? Ada, sudah ada. Di Eropa ada. Saya masih komunikasi dengan atlet India malah. Mereka excited banget, dia minta saya untuk ngelatih. Saya pengen dilatih online deh, nggak apa-apa katanya. Oh iya, saya harus cari waktu juga gitu kan. Saya berkomunikasi sama atlet-atlet India. Mereka excited untuk bisa memperdalam pencaksilat gitu kan. Khususnya di nomor saya sendiri, di tunggal gitu. Karena memang untuk belajar seni itu agak susah gitu. Kalau untuk di fighting kan kita hanya bisa, yang penting bisa pukul, tendang sama ngebanting orang aja itu udah Dan modal gitu ya. Iya. Strategi belakangan nih. Yang penting bisa berani pukul, tendang. Strateginya tinggal kita dorongan aja kan dari belakang gitu ya. Ikuti aja, ntar nitis kemana teknik ini gimana caranya gitu, antisipasinya seperti apa. Itu tinggal mengikuti, yang penting beraninya itu dulu gitu. Nah itu sampai sekarang tuh saya juga ngelihat pencaksilat sudah bisa meluas seperti ini, bangga sekali gitu. Bahkan kalau misalkan saya disuruh ngelatih, saya mending ngelatih ke luar negeri daripada saya harus ada berkutat di Indonesia gitu kan. Karena sudah banyak sekali gitu pelatih-pelatih Indonesia yang ada di sini yang memang mereka juga mumpuni gitu kan. Saya punya keinginan untuk pencaksilat bisa lebih berkembang lagi di luar. Betul. Saya pengen mereka yang ada di Eropa pun gitu. Sekarang Asia Tenggara kita bilang sama rata kekuatannya. Sekarang saya pengen di Eropa, bahkan USA gitu kan, yang jauh sekalian gitu. Mereka punya keinginan untuk mencapai itu, tapi yang kurang hanya ya itu tadi, pelatih
yang ada di sana gitu. Bagaimana caranya sekarang nih temen saya dan temen-temen gitu kan yang memang kita satu angkatan ini kayak keinginan itu gitu. Kita pengen semua bisa rata sama rata. Ketika nanti kita ketemu di kejuaraan dunia, wah udah asik tuh pertandingannya. Betul. Udah nggak timpang gitu kan. Jadi nggak ada lagi tuh yang ada bahasa, wah saya dicurangin, wah ada nggak ada tuh. Itu udah bermainnya tinggal kemampuannya masing-masing gitu kan. Kayak gitu. Jadi pengen ngelatih ke luar negeri sebetulnya untuk lebih memperkenalkan dan mengembangkan pencak silat gitu ya. Iya. Yang memang asli Indonesia. And pasti orang juga tahu the bestnya tuh siapa? Ya Puspa Arumsari gitu ya. Makanya orang Indonesia udah latihannya lain juga gak apa-apa deh gitu ya. Nah, Kak Puspa, Kak Arum ya. Eva pengen tahu kemarin waktu naik podium ini kan bawa sebuah boneka teddy bear. Wah, ini ada apa nih antara Puspa Arumsari dengan boneka teddy bear? Dia hari ini dibawa atau enggak sih? Ada nih di belakang saya bener. Hai. Ini ya nih yang dibawa mana-mana sampai ke atas podium, boleh diceritain? Sampai ke studio ini. Sampai ke studio ini juga dibawa. Siapakah teddy bear ini? Saya panggil dia Jessie. Halo Jessie. Halo Kak Eva. Ya, kurang lebih 2 tahun belakang saya ditemani dengan teman kecil ini. Ya namanya hidup ya, ada naik turun gitu kan ya. Saya berceritanya sama dia aja. Walaupun saya punya temen juga yang hidup betul-betul hidup gitu nyata gitu kan. Tapi kayaknya lebih asik aja gitu ketika kita nggak bisa menyampaikan apapun ke orang di luar, tapi saya bisa menyampaikannya ke dia. Oke, jadi dimarahin pelatih. Iya, Dia pertandingannya sesulit apa? Ini Jessie udah tahu banget. dia tahu banget. Makanya kemarin sampai dibawa ke atas podium. Betul, karena emang 2 tahun terakhir yang nemenin banget ya ini. Waduh, kalau boleh tahu ini dikasih dari siapa? Dari mana? Ini ada cerita, kisah kita tahu kan? Saya nggak banget ya. Jangan sampai berubah jadi acara gosip sih ini. Iya. Oke deh, berarti ini Jessie juga jasanya banyak sekali ya untuk Kak Arum pribadi. Dan pastinya ini Jessie udah dibawa ke berbagai belahan dunia juga berarti ya? Enggak juga sih, baru sampai waktu itu karena 2 tahun terakhir ini kan kejuaraannya hanya di Vietnam, terus di Malaysia, sama terakhir di Kamboja. Waduh. Nah sekarang Kak Arum sendiri lagi siapin untuk kejuaraan apa nggak sih? Untuk di nasional sendiri ada kualifikasi PON, insya Allah buat saya sendiri fokusnya di PON karena kemarin menang di SEA Games, alhamdulillah dapat wildcard langsung lolos PON. Wah. Jadi sekarang fokusnya kalau di nasional untuk di PON yang pasti bawa DKI Jakarta. Wah, ini yang penting ya. Kak Arum, ada nggak sih yang pengen disampaikan ke masyarakat Indonesia, ke warga Jakarta khususnya, yang sudah mendukung seorang Puspa Arumsari selama ini? Silakan. Iya, saya Puspa Arumsari, yang pastinya saya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih karena sudah mendukung sampai dengan hari ini di beberapa kejuaraan nasional maupun internasional. Dukungan dari warga Jakarta, seluruh masyarakat Indonesia, tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu kan, tapi saya sangat-sangat berterima kasih. Berkat doa dan dukungannya, supportnya, semuanya itu menjadikan kekuatan saya dan juga teman-teman yang mewakili Indonesia saat itu menjadi kekuatan dan juga menjadi motivasi bagi kami untuk kami membawa kebanggaan gitu, membawa kebanggaan untuk Indonesia gitu. Luar biasa. Nah ini kan Jakarta lagi ulang tahun nih sekarang, 196. Pengen tahu dong harapan seorang atlet terbaik pencak-silat, harapan seorang Puspa Arumsari untuk Jakarta ke depannya yang sedang berulang tahun ke-496. Harapannya yang pasti untuk PON nanti kita bisa sama-sama berjuang bersama, dapat emas sebanyak-banyaknya,
untuk bisa terus membanggakan DKI Jakarta, tidak hanya di satu cabang pencaksilat aja, tapi juga cabur lain juga sama-sama menyumbangkan medali emas sebanyak-banyaknya untuk DKI Jakarta. Dan juga yang pasti untuk DKI Jakarta sendiri, selamat ulang tahun Dirgahayu DKI Jakarta. Saya bangga menjadi atlet Jakarta. Saya sampai detik ini walaupun ada tawaran-tawaran, saya tetap memegang DKI Jakarta. Wah, jadi ini berarti tawaran sudah banyak nih ya. Ya, sebelum saya menerima tawaran itu, tolong. Iya, hati tetap bersama Jakarta. Hati tetap bersama Jakarta. Waduh, Kalau bisa dibelah, wah tetap DKI Jakarta, harga mati. DKI Jakarta. Harga mati. Iya. Oke Nin, terima kasih Kak Arum udah mampir di studio kita. Ini wawancaranya asik banget. Mudah-mudahan prestasi dan juga kisah sukses Puspa Arumsari ini terus memotivasi Amin. yang datang untuk mengejar impian mereka dan tentunya mengharumkan nama Indonesia Amin. di pentas olahraga internasional. Iya. Sekali lagi sukses untuk semua kejuaraan-kejuaraan yang nantinya akan ditempuh. Mudah-mudahan kita bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Itu juga doa yang sama untuk seluruh cabang olahraga tentunya ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga Siap. di rumah. Thank you juga Jessie. Dadah. Oke deh. Terima kasih telah mendengarkan episode Berita Jakarta Podcast bersama Puspa Arumsari. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang perjalanan dan juga prestasinya yang menginspirasi. Tapi biasa ya Kak Arum, kalau Eva ngajakin adu silat, mohon maaf, Eva juga tahu diri ya, karena udah pas fail banget, salah banget. Jadi Eva mau adu pantun aja. Oke. Tapi kita nih adu-aduan apa enggak ya? Eva udah bikin pantunnya nih. Oke. Makanan enak habisnya kilat. Cakep. Paling enak iya nasi bebek Maista. Ini Kak Arum sang atlet pencaksilat. Asli Jakarta, harumkan nama bangsa. Alhamdulillah, Masya Allah. Satu lagi ya. Rumahnya Mandra bau terasi. Munaroh pindah ke ujung muara. Cakep. Kita doain Kak Arum makin berprestasi. Amin. Jakarta bangga, Indonesia juara. Yeay. Terima kasih ya. Dan untuk Anda warga Jakarta, jangan lupa untuk subscribe YouTube Berita Jakarta dan ikuti kami di media sosial untuk memperbaharui informasi seputar Jakarta. Dan kita akan membahas kisah inspiratif dari siapa lagi. Silahkan tulis komentar Anda di bawah aja, karena nanti kita masih akan ketemu lagi. Saya Eva Nur Fatima, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.